Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Asisa Salsabila dari kelas Ikom B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan dan apa itu motivasi. Kepemimpinan itu sendiri ialah proses, bukan posisi. Jadi, Anda tidak harus memegang penuh kepemimpinan formal untuk menjadi seorang pemimpin. Kepemimpinan itu sendiri ialah keterampilan untuk mempengaruhi orang lain yang dalam konteks organisasi bertujuan dalam mencapai target perusahaan. Berita baiknya adalah bahwa keterampilan dapat ditingkatkan dan dapat dipelajari. Kepemimpin itu sendiri harus bisa 1. Mempengaruhi orang lain, 2. Memotivasi, 3. Membujuk atau persuasi, dan 4. Harus memberikan inspirasi. Menurut James T.A.F. Stonen adalah tugas utama seorang pemimpin itu sendiri ialah 1. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan atau akuntabilitas. 2. Pemimpin mampu menyeimbangkan pencapaian tujuan dan prioritas. 3. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Ciri-ciri pemimpin yang baik yaitu 1. Memiliki antusiasme, 2. Integriti, 3. Fairness atau keadilan, 4. Firm atau keramahan, 5. Humility atau rendah hati, 6. Confidence atau percaya diri. Pemimpin yang baik dapat menghasilkan 1. Kelompok bekerja sebagai tim, 2. Tim dapat memahami tujuan-tujuan kelompok, 3. Anggota tim saling mendukung satu sama lain, 4. Tim bersedia memberikan usaha lebih saat dibutuhkan, 5. Tim menetapkan target pekerjaan yang sempurna. Pemimpin yang buruk akan mengakibatkan 1. Kelompok tidak mengerti apa yang sedang ia kerjakan dan apa yang ia kerjakan. 2. Kelompok tidak termotivasi sehingga dapat memerlukan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan suatu tugas tersebut. 3. Individu tidak bekerja sebagai tim dan tidak berinteraksi sebagai satu kelompok. 4. Kemungkinan kelompok akan berusaha minimal untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. 5. Individu tidak akan mengembangkan keahlian yang diperlukan. Berikut adalah ciri pemimpin yang efektif. 1. Memiliki visi yang menarik. 2. Menentukan sasaran yang jelas, spesifik, measurable, attainable, realistic, time-oriented, and smart. Yang ketiga, dapat mengembangkan karyawan yang terlatih dan berpengalaman. Yang keempat, selalu memberikan umpan balik. Yang kelima, melibatkan karyawan dalam memecahkan masalah. Kunci kualitas seorang pemimpin, motivasi. Yang pertama yaitu pengetahuan dan skill. Yang kedua yaitu komunikasi efektif, gagasan. Yang ketiga itu keyakinan. Yang keempat itu komitmen. Yang kelima itu energi. Dan yang keenam adalah wawasan kebutuhan lain. Perbedaan pemimpin dan manajer. Manajer mempunyai kegiatan yang lebih luas daripada pemimpin. Manajer melakukan asesmen, melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab untuk menggunakan unsur-unsur manajemen agar fungsi manajemen dapat berjalan. Kepemimpinan merupakan salah satu fungsi manajemen, directing atau actuating. Macam-macam kepemimpinan yaitu: pertama, kepemimpinan transaksional, kedua, kepemimpinan karismatik, ketiga, kepemimpinan visioner, dan keempat, kepemimpinan tim. Apa itu motivasi? Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Motivasi penting dikarenakan motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan,
dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja dan antusias mencapai hasil yang lebih optimal. Orang mau bekerja dikarenakan 1. The desire to live atau keinginan untuk hidup. 2. The desire for position, keinginan akan suatu posisi. The desire for power, keinginan akan kekuasaan. The desire for recognition atau disebut dengan keinginan akan pengakuan. Beberapa tujuan motivasi. 1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 2. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Ketiga, meningkatkan kedisiplinan. Keempat, meningkatkan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi. Kelima, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Keenam, mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas. Ada 5 asas-asas motivasi, yaitu yang pertama, asas mengikut sertakan. Yang kedua, asas komunikasi. Yang ketiga, asas pengakuan. Yang keempat, asas wewenang dan didelegasikan. Yang kelima, asas perhatian timbal balik. Jenis-jenis motivasi ada 2, yaitu 1. Jenis motivasi positif dan yang kedua adalah jenis motivasi negatif. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah jenis motivasi positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah atau imbalan kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi standar. Sedangkan motivasi negatif yaitu manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak mampu mencapai prestasi standar tertentu. Nilai-nilai yang memotivasi seorang pemimpin atau value. Yang pertama, orang tua. Yang kedua, pasangan. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, kepercayaan atau agama. 6 teknik memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang pertama, insentif uang. Yang kedua, penghargaan. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, pendelegasian. Yang kelima, pembinaan teamwork. Yang keenam, manajer menunjukkan rasa kepemimpinan. Sekian dari penjelasan saya kali ini tentang kepemimpinan dan motivasi. Semoga materi yang saya bawakan kali ini bermanfaat untuk kalian yang sedang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.